Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ekologi. Sebenarnya, apa itu pengertian dari ekologi dan ekosistem? Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mengkaji tentang interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan inorganik atau yang biasa disebut abiotik dan lingkungan organik atau biotik. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar komponen biotik dan komponen abiotik yang saling mempengaruhi antara yang satu komponen dengan komponen yang lainnya, di mana komponen biotik terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri dari komponen tak hidup. Selanjutnya, komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup atau benda mati. Contoh dari komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, suhu, pH, kelembapan, kadar garam, mineral, oksigen, karbon dioksida. Dan komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan dekomposer. Faktor-faktor biotik dikelompokkan menjadi produsen dan konsumen. Kedua komponen ini mempunyai peran penting dalam ekosistem, di mana tanpa salah satu di antaranya, maka ekosistem tersebut tidak akan berfungsi. Materi selanjutnya yaitu satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya, seekor harimau, seekor burung, seekor gajah, dan seekor jerapah. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi gajah, populasi harimau, populasi burung, dan populasi jerapah. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Seperti pada gambar, terdapat populasi rusa, populasi benteng, populasi jerapah dan singa yang hidup dan menempati suatu daerah tertentu. Yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang kelima yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi di mana tempat ekosistem beroperasi, baik itu ekosistem darat maupun ekosistem laut. Materi selanjutnya yaitu interaksi antar spesies, di mana terjadi beberapa interaksi antar spesies. Yang pertama, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, bunga dan lebah, di mana lebah mendapatkan sari makanan dari bunga dan lebah membantu bunga dalam hal penyerbukan. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies
yang salah satu pihaknya beruntung, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Contoh dari komensalisme adalah anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Materi selanjutnya yaitu satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya, seekor harimau, seekor burung, seekor gajah, dan seekor jerapah. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang. Yang keempat, parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya diuntungkan. Contoh dari parasitisme adalah tumbuhan benalu yang menempel pada pohon. Selanjutnya, amensalisme. Amensalisme adalah interaksi yang menekan satu organisme sedangkan yang lain tetap stabil. Contoh, padi dan gulma. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat menurunkan hasil produksi tani. Selanjutnya, predasi. Predasi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak yaitu organisme yang dimangsa, sedangkan pihak lainnya yaitu organisme yang memangsa atau predator. Contoh, beruang dan ikan salmon, di mana beruang merupakan predator dan ikan salmon merupakan organisme yang dimangsa. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihaknya beruntung, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Contoh dari komensalisme adalah anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Yang terakhir, kompetisi. Kompetisi adalah suatu interaksi antara dua atau juga lebih spesies yang satu sama lainnya saling menghalangi. Contoh, beberapa jenis tumbuhan yang hidup di suatu daerah yang sama. Contohnya bisa kita ambil pada lahan pertanian, di mana pada contoh ada tumbuhan jagung dan ada tumbuhan sayur yang hidup pada suatu tempat yang sama, di mana terjadi kompetisi di antara dua tumbuhan tersebut dalam mendapatkan unsur makanan seperti unsur hara, cahaya matahari, air, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya, aliran energi dalam suatu ekosistem. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan merupakan transfer energi antar trofik melalui konsumsi dari produsen, yaitu tumbuhan hijau, ke konsumen. Di mana produsen di sini contohnya yaitu rumput dan merupakan tingkatan trofik 1, lalu konsumen primer yaitu belalang merupakan tingkatan trofik 2, dan konsumen sekunder yaitu katak dan merupakan tingkatan trofik 3, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, amensalisme. Amensalisme adalah interaksi yang menekan satu organisme sedangkan yang lain tetap stabil. Contoh, padi dan gulma. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat menurunkan hasil produksi tani. Sampai di sini pembahasan tentang ekologi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.